Tanaman kelor yang tumbuh subur di NTT disebut adalah yang terbaik kedua di dunia. Namun, pemanfaatannya di masyarakat masih sebatas sebagai lauk. Melihat akan hal ini, Nixon Tenistuan, pria 37 tahun ini memilih untuk membudidayakan kelor yang berlimpah menjadi teh dan tepung untuk sekaligus mensejahterakan masyarakat di Kecamatan Kolbano dan di Kelurahan Babau, Nusa Tenggara Timur. Namun, pasar yang masih minim menjadi tantangannya dalam menjalani bisnis tersebut. Sebelumnya saya di LSM, berhenti dari LSM itu karena kelamaan kerja juga, tidak ada tantangan LSM. Jadi dulu kelor itu sebelum Pak Victor menjabat dan memprogramkan kelor itu tahun 2012 itu saya suka kenal kelor. Saya hanya tahu produk, oh ternyata kelor itu bisa dibuat teh, bisa dibuat beberapa jenis produk. Ini saya pelajari kelor secara mandiri. Tahun 2018 saya buka kebun di Kolbano. Jadi pilih kelor itu karena kelor mudah tumbuh, dari dulu nenek moyang sudah ada. Tapi masih sebatas orang masak jagung campur. Dan memang kampung saya itu dikenal penghasil kelor di bagian selatan. Itu jangankan kita tanam, kita makan terus kita buang, besok dia tumbuh. Karena tanah di sana sangat cocok untuk pertumbuhan kelor. Karena di sana orang kalau tebang kebun baru untuk tanam jagung itu, yang ditebang itu bukan pohon yang lain, kelor. Jadi orangnya oh kami tebang kelor untuk tanam jagung. Nah, bayangkan pohon yang begitu bermanfaat ternyata tidak dimanfaatkan. Makanya dimulai dari kalau untuk usaha kelor sendiri tantangan pasar pembeli. Karena kita mau buka lahan banyak, luas, produksi tiap hari, tapi siapa mau beli? Karena kelor bukan masalah kuantitas tapi kualitas. Kita kalau mau kejar jumlah, kita sering pakai matahari saja. Tinggal bentang terpal, panen, tapi itu tidak ada fungsi. Itu tidak berfungsi. Makanya dengan mesin yang kami dapat, kami produksi sedikit tapi orang beli. Dan itu kalau manusia makan ya sehat hidup. Kalau kita jemur pakai terpal ya itu jadi pupuk, tidak ada manfaat. Dan mesin yang kami gunakan sudah diuji. Jadi hanya pakai suhu sekitar 30-60 derajat dan itu keringnya 24 jam. Dan kami diikutkan dalam program PMT. Jadi dalam 1 bulan itu kami bisa memproduksi teh dan serbuk itu 1.500 piece. Terus saya punya agen beberapa, hampir 9 agen di beberapa kabupaten. Beli produk ke saya terus mereka jual lagi. Kami penuh permintaan dari Dekranasda setiap bulan. Kami kemas, kami antar ke Dekra. Karena sebelumnya saya di LSM kenal teman hampir seluruh Indonesia. Jadi begitu ini kontak ada butuh ini, jadi jual. Pokoknya langsung todong, beli atau tidak. Akhirnya puji Tuhan produk saya bisa sampai ke Mentawai, Kalimantan, Jakarta, Surabaya, ke NTT sudah keliling kemana-mana. Pemilihan meto ini karena orang lain melihat Pulau Timur itu pulau kering, meto itu kering. Jadi orang lihat ini gersang, ini kira-kira ada kehidupan atau tidak. Akhirnya coba nama ini saya gunakan supaya bisa memberitahukan ke orang kalau dari yang kering ini, tanah kering ini ternyata bisa tumbuh sesuatu pohon yang bisa dipergunakan, meningkatkan kesejahteraan terus menyehatkan orang. Itu kan. Jadi sampai orang lihat Pulau Timur itu kering, meto. Ternyata ada kehidupan di sana. Dan kelor NTT kelor terbaik nomor 2 di dunia. Kalau untuk proses pembuatan teh celup sendiri, setelah jadi daun kering seperti ini kami blender, terus kami saring, dan saringan pertama yang agak kasar itu yang kami pakai untuk bikin teh celup. Serbuk atau tepung kelor yang kami hasilkan itu bukan pengganti tepung terigu, karena ada yang beli habis serbuk
terus pakai untuk aduk dan pakai pisang goreng. Tidak bisa, tetap hancur. Jadi tepung kelor ini hanya untuk campuran atau bumbu dalam sebuah, ya misalkan mau buat kue ya sebagai pewarna alami, terus memberi rasa kelor. Nah dengan mesinnya sekarang itu tiap kali masuk 12 kilo, dia kalau kering itu 4 kilo, bisa sampai 4,5 kilo. Dia susut banyak karena air, dia mengurangi kadar air sampai 5%. Modal awal memulai usaha kelor ini modal iman dan kepercayaan. Jadi kayak mulai dengan uang sendiri. Kami swadaya waktu mulai ke Lombok juga swadaya. Buka kebun, kami kumpul uang sendiri, kumpul makan sendiri. Makanya yang kami harapkan itu ada bantuan, ya pemerintah memperhatikan kami. Tapi puji Tuhan sudah ada bantuan mesin. Yang kami kekurangan itu ya mungkin program. Ada program apa yang mengharuskan itu pakai produk kelor, kami dilibatkan, contohnya PMT, supaya kami ketika kami berusaha kami tahu ini barang pasti laku, pasti ada yang butuh. Jangan sampai kami hanya kerja terus capek percuma, uang keluar percuma, rugi percuma dan tidak menghasilkan apa-apa. Makanya ketika kita bekerja dan libatkan banyak orang, programnya harus besar. Karena pembagian hasilnya, saya di kampung itu kelompok ada 20 anggota. Nah bayangkan kita, misalkan kita jual serbuk 1 kilo terus kita bagi 20 orang, terus 1 orang berapa ya? Kalau serbuk 200 ya 1 orang 20.000, 10.000. Dan itu tidak bisa mensejahterakan. Orang pasti berpikir lebih baik saya ojek. Terus sekarang kan lagi musim asam. Makanya tantangan itu juga. Ketika tidak ada program atau tidak ada pembeli besar atau permintaan, kelompok pasti akan stop produksi kelor, akan lari ke asam, ke miri, hasil laut, karena memang butuh kesejahteraan.